Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial Oracle VirtualBox. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya mengenai setting jaringan komputer menggunakan VirtualBox, di mana kita akan membahas beberapa mode jaringan atau mode network yang ada di VirtualBox dan bagaimana prakteknya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mode net dan net network dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai mode bridge adapter dan host only. Oke, kita masih menggunakan panduan yang sama dari nakivo.com. Pertama kita akan membahas mengenai bridge network. Oke, bridge network atau bridge adapter ini adalah sebuah mode yang paling gampang yang bisa kita setting di VirtualBox. Jadi bridge adapter itu contohnya begini. Nah, ini contohnya nih. Contohnya di skenario ini kita punya jaringan LAN, local area network. Contohnya di rumah saya punya internet, kemudian terhubung ke switch atau router. Routernya ini terhubung ke handphone lewat wifi, atau bisa juga ke laptop lewat wifi juga, dan juga ke PC desktop lewat kabel. Nah, semua jaringan, semua IP address yang didapat di masing-masing perangkat ini mempunyai segmen yang sama karena mereka di satu jaringan yang sama, satu LAN. Jadi IP-nya segmennya sama, 10.10.10.1 untuk routernya, kemudian untuk perangkat lain ada yang 10.10.10.5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini contoh aja di gambar ya. Tapi kalau di kenyataannya di saya 192.168 titik sekian-sekian. Oke. Terus kalau kita menggunakan bridge adapter, maka semua VM di sini yang menggunakan mode bridge adapter ini akan mendapatkan segmen IP yang sama dengan local area network yang ada. Sehingga mereka akan bisa saling komunikasi, bisa ngeping satu sama lain, bisa sharing file, kemudian bahkan bisa terhubung ke internet. Gimana caranya? Kita langsung praktek saja. Oke, kita buka VirtualBox. Oke, kita akan menggunakan dua perangkat di VirtualBox, yakni Windows 10 dan Linux. Windows 10. Windows 10 dulu. Untuk mengubah ke mode bridge network, klik kanan, kemudian setting, kemudian di bagian network. Nah, ini attach to-nya, pastikan ini cuma satu adapter yang aktif ya, 2, 3, 4 nggak usah. Yang adapter 1 attach to-nya pilih bridge adapter. Oke, kemudian di bawah name. Bridge ini artinya dia akan nyambung ke mana? Nyambung ke mana? Ke Realtek PCI Express atau VirtualBox host only. Pilih yang Realtek PCI EGBE Family Controller ini karena ini adalah LAN card atau LAN card ya, atau network adapter fisik yang ada di PC yang saya gunakan saat ini. Kalau saya masuk ke control panel, nah ini ada network adapt, network and sharing center. Oke, di sini saya terhubung ke jaringan LAN, ini Ethernet 5. Klik aja yang ini, kemudian klik detail. Nah, ini dia nih description-nya. Realtek PCI Express GB Ethernet Family Controller nomor 2. Pilih yang itu. Karena dia akan nyambung koneksinya ke situ. Klik advance, jangan lupa ya di promiscuous mode-nya pastikan deny, defaultnya sih deny, cuma buat mastiin aja. Klik OK. Begitu juga lakukan hal yang sama di select 1, kemudian network, pilih bridge adapter, pilih yang Realtek PCI Express, promiscuous mode-nya deny, klik OK. Oke, kalau sudah, sekarang kita jalankan si Windows 10, kita start. Kemudian yang select juga kita start. Oke, kita tunggu lagi booting. Nggak lama sih ini.
Oke, Windowsnya sudah masuk. Sekarang kita login. Oke, kalau seandainya di sini ada pertanyaan, do you want to connect this computer to this network? Do you want to this computer to be discoverable? Klik aja yes atau allow. Kalau misalnya muncul seperti itu. Oke, sekarang oh ya, Linuxnya juga udah jalan. Kita ke Windows dulu. Kita masuk ke command prompt. Ketik ipconfig untuk mencari tahu IP-nya. Nah, perhatikan IP-nya nih. 192.168.1.8. Segmennya sama dengan IP yang saya pakai di komputer saya untuk menjalankan VirtualBox ini. Oke, lihat. Segmennya sama 192.168.1, cuma belakangnya 10. Jadi si virtual machine ini berada di jaringan yang sama dengan komputer yang saya gunakan ini. Begitu juga si Linux ini. Kita lihat ke terminalnya. Buka terminal, ketik IP add. Oke, lihat IP-nya berapa. IP-nya nggak update. Nggak update, sorry. Ya, ini dia IP-nya yang ini. IP-nya 192.168.1.9. Satu segmen ya, sama. Terus bisa nggak mereka ngeping satu sama lain nih? Harusnya bisa. Oke, pertama saya coba dulu si Windows. Maaf, saya ping ke Linux yang 192.168.1.9. Dia bisa ngeping. Yang Linux bisa nggak ngeping ke Windows? 192.168.1.8. Bisa. Dia bisa ngeping ke Windows, bisa ngeping ke Linux, karena mereka sudah di satu jaringan yang sama. Nah, sekarang dia bisa nggak ngeping ke, nah ini yang titik 10 ini, yakni komputer yang saya gunakan. Bisa. Bahkan si komputer yang saya gunakan ini juga bisa ngeping ke 192.168.1.8. Si Windows yang virtual machine bisa banget. Kemudian dia juga bisa ngeping ke Linux, bisa banget. Jadi perangkat ini baik yang secara fisik saya gunakan, kemudian virtual machine yang saya gunakan ini di VirtualBox bisa ngeping satu sama lain karena mereka di satu jaringan yang sama. Gampang ya? Gampang banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode berikutnya, yakni host only adapter. Untuk host only adapter ini, dia menggunakan virtual switch yang disediakan oleh VirtualBox ini. Nah, ini nih. Nih, virtual switch ini digunakan sebagai jaringan komputer internal yang ada di VirtualBox untuk menghubungkan antar VM yang sedang berjalan. Perhatikan, segmen IP-nya beda. Di sini contohnya kalau di LAN-nya nih 10.10.10.1, sedangkan untuk virtual switch ini 192.168.56.0. Nah, ini networknya di network yang berbeda. Jadi ada semacam internal network sendiri. Tapi si bedanya dia tetap bisa komunikasi sama host, sama dengan komputer yang saya gunakan saat ini untuk menjalankan VirtualBox. Jadi ada internal network sendiri untuk host only adapter ini, dan tentunya masing-masing VM 1, 2, 3 ini bisa komunikasi satu dengan yang lain. Biar gampang, kita praktek seperti biasa. Oke, ini Linux dan Windows masih jalan, it's okay, nggak apa-apa. Kita ubah aja dulu networknya langsung di VirtualBox. Mana VirtualBox saya? Oke, ini. Oke, di Windowsnya dulu. Klik kanan, pilih setting. Kemudian di bagian network kita ubah jadi host only adapter. Sedangkan pilihan name-nya di bawah sini, ini cuma satu pilihan, yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter. Klik OK. Yang select 1 juga sama. Kita ubah ke host only adapter dan name-nya VirtualBox host only Ethernet adapter. Klik OK.
Oke, kita lihat dulu di file, kemudian ada host network manager. Nah, host network manager ini yang akan mengatur switch virtual untuk VM. Nah, ini nih. Ini ada VirtualBox host only Ethernet adapter. Ini adalah switch virtual buatan si VirtualBox ini, buatan si Oracle VirtualBox ini. Lihat segmen IP-nya 192.168.1/24. Artinya ini sebuah LAN buatan, local area network buatan si VirtualBox yang segmen IP-nya seperti ini. Terpisah. Kita bisa buat lagi kok, create sendiri mau sebanyak mungkin yang kita mau sesuai kebutuhan aja. Tapi ini di contoh kali ini satu saja dulu. Oke, sekarang karena masih jalan kita cek lagi IP address-nya berapa nih. Oke, lihat IP address-nya berubah. IP address-nya si Windows ini jadi 192.168.56.113. Ini IP yang otomatis atau DHCP IP yang dikasih sama switch VirtualBox. Ya, sekarang kita ke Linux yang Slacks, kita masuk IP add, lihat IP-nya berubah jadi 192.168.56.109. Segmennya sama nih, 192.168.56, sama dengan si Windows. Cuma bedanya belakangnya, kalau Windows belakangnya 113, kalau yang Linux 109. Apakah mereka bisa ngeping satu sama lain? Kita tes. 192.168.56.113. Mau nggak dia ngeping ke Windows? 192.168.56.113 nggak mau. Coba Windowsnya mau nggak ngeping ke Linux? IP-nya belakangnya 109. Coba. Nih saya mau copas aja. Mau. Kenapa Windows ini nggak mau di ping? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Oke, firewall. Firewallnya aktif, agak rese. Windows firewall di Windows 10 ini agak rese sebenarnya. Kadang serba salah. Kalau kita matikan jadi nggak secure, tapi kalau dinyalakan nggak bisa di ping. Coba kita matikan dulu firewallnya ya. Turn off aja di sini. Nah, bisa dia ngeping. Ya ini cuman harus mengorbankan firewall. Ada caranya biar kita nggak mengorbankan firewall. Caranya kita masuk ke menu firewall sini, Windows Defender Firewall, kemudian Advanced Setting. Oh ya, kita pastikan dulu dia public nggak di sini. Jaringannya public atau bukan? Oh ya, public network. Oke, kita masuk ke menu Windows Firewall. Di menu Advanced Firewall-nya, nah ini nih, Advanced Setting-nya si Windows Defender Firewall. Oke, klik Inbound Rules, kemudian cari namanya File. Nah ini nih, File and Printer Sharing Echo Request yang ICMP. Di bagian pilih yang public. Nah ini nih, yang profilnya public. Double klik, kemudian klik Enable, klik OK. Nah sekarang lihat, dia nggak bisa ngeping lagi. Nah tuh kan, dia bisa ngeping lagi kan. Nah karena ICMP di firewallnya kita onin. Nah ICMP request ini protokol, salah satu protokol untuk mengaktifkan ping request. Di Windows Defender Firewall yang terbaru, di Windows 10 dan seterusnya, ini dimatikan di publiknya buat keamanan. Tapi untuk contoh kali ini kita aktifkan saja di sini. Oke, paham ya? Paham dong, gampang ini, gampang banget untuk untuk setting host only adapter ini. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Kita sudah bahas dua mode network tambahan, yakni
bridge adapter dan host only adapter. Sekarang biar lebih gampang, lebih mudah, biar lebih paham lagi, silakan Anda masing-masing praktek sendiri bagaimana cara mengkonfigur mode bridge adapter sama host only adapter. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.